Alasan terburu-buru atau terbiasa untuk memulai hari dengan tidak sarapan menjadi alasan sebagian orang untuk melewatkan sarapan pagi hari. Namun tahukah Anda, ternyata sarapan memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Apa saja ya manfaatnya dan bagaimana membuat menu sarapan yang sehat namun mengenyangkan? Dokter spesialis gizi Feni Nugraha akan memaparkannya untuk Anda di segmen kali ini. Selamat menyaksikan. Mengkonsumsi sarapan sangatlah penting. Dengan sarapan akan membuat tubuh bekerja dengan baik, sehingga akan membuat aktivitas fisik sehari-hari akan menjadi optimal. Sarapan merupakan waktu penting yang tidak boleh terlewatkan, terutama setelah Anda tidur selama 6 hingga 8 jam. Sarapan dapat memberikan energi yang cukup untuk melakukan aktivitas fisik Anda sehari-hari dan juga akan menjaga konsentrasi Anda akan tetap baik dan juga kinerja Anda pasti akan tetap baik dan juga optimal. Dengan sarapan juga akan membantu metabolisme tubuh Anda akan tetap terjaga dengan baik. Anda tidak akan kalap makan pada siang hari dan juga menjaga agar berat badan Anda tetap ideal. Waktu yang ideal untuk sarapan adalah pada pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi. Agar tubuh Anda dapat bekerja secara optimal, Anda disarankan untuk memilih menu sarapan yang sehat, bernutrisi, mengandung kalori yang cukup, dan juga zat gizi yang lengkap. Nah, idealnya untuk sarapan sendiri harus memenuhi kurang lebih 20% dari kebutuhan total harian Anda. Jika Anda memiliki kebutuhan kalori per harinya sekitar 1.500 hingga 2.000 kalori, maka idealnya untuk sarapan sendiri Anda dapat mengkonsumsi kurang lebih 300 hingga 400 kalori. Dan tentu saja Anda harus memilih menu sarapan yang sehat. Sarapan yang sehat harus memenuhi kebutuhan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh Anda. Di antaranya harus memenuhi kebutuhan karbohidrat yang kompleks, kemudian protein, lemak yang sehat, serat, vitamin, dan juga mineral. Nah, berikutnya saya akan jelaskan apa saja zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh Anda ketika sarapan. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat sebagai sumber energi utama untuk tubuh yang akan menyediakan energi yang cukup ketika Anda melakukan aktivitas fisik Anda sehari-hari, di mana Anda disarankan untuk memilih jenis karbohidrat yang sehat, diantaranya adalah jenis karbohidrat kompleks yang mengandung serat yang tinggi dan juga indeks glikemik yang lebih rendah. Contohnya adalah seperti roti gandum, kemudian seperti nasi merah, kentang dengan kulitnya, oatmeal ataupun havermut. Jenis karbohidrat kompleks ini akan membantu Anda untuk kenyang lebih lama hingga menunggu waktu jam makan siang. Lalu berikutnya, tubuh Anda pada saat sarapan juga membutuhkan protein. Protein selain sebagai sumber energi juga dibutuhkan untuk membantu memelihara dan juga pertumbuhan dari sel-sel jaringan di dalam tubuh Anda, kemudian menjaga agar daya tahan tubuh tetap baik, mempertahankan massa otot di dalam tubuh dan juga membuat Anda kenyang lebih lama. Anda dapat memilih baik protein hewani seperti telur, kemudian ayam, ikan, susu, maupun yogurt untuk sarapan maupun protein nabati seperti tahu, tempe, dan juga kacang-kacangan. Kemudian Anda bisa menambahkan lemak di sarapan Anda, contohnya Anda menambahkan beberapa potongan alpukat dan juga bisa tambahkan sedikit minyak zaitun. Dan Anda harus hati-hati kurangi atau hindari konsumsi makanan yang digoreng terlalu berlebihan pada menu sarapan Anda. Karena hal ini dapat menambah asupan pada saat sarapan akan menjadi lebih besar dan juga terlalu berlebihan. Dan jangan lupa Anda juga harus menambahkan sayur dan buah-buahan pada saat sarapan. Kenapa? Karena di dalam sayur dan buah terkandung vitamin, mineral, dan juga serat yang sangat bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh Anda akan tetap baik setiap harinya. Memiliki tubuh ideal merupakan dambaan setiap orang. Namun ingat, alih-alih sedang menjalankan diet, jangan sampai Anda melewatkan sarapan ya, karena dapat berdampak kurang baik bagi kesehatan. Melewatkan sarapan di pagi hari akan membuat tubuh Anda lemas ketika Anda melakukan aktivitas fisik Anda sehari-hari, membuat Anda sulit untuk konsentrasi dan juga kinerja Anda menjadi tidak optimal. Dan juga melewatkan waktu sarapan akan membuat metabolisme tubuh Anda akan menjadi melambat dan juga Anda akan cenderung menjadi lebih lapar dan makan lebih banyak pada siang hari.
Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi sarapan. Nah, tetapi ternyata banyak sekali yang salah di dalam memilih menu sarapan. Nah, apa saja? Contohnya adalah memilih menu sarapan dengan porsi karbohidrat yang terlalu berlebihan. Contohnya, menu andalan masyarakat Indonesia untuk sarapan adalah seperti bubur, nasi uduk, dan juga nasi goreng. Ketiga makanan tersebut termasuk ke dalam jenis karbohidrat dengan indeks glikemik yang tinggi dan juga lebih mudah dicerna dan juga diserap oleh tubuh, sehingga akan membuat Anda cenderung terasa lapar setelah mengkonsumsinya. Dan juga ketika mengkonsumsi ketiga jenis makanan tersebut akan membuat gula darah Anda akan meningkat, kemudian akan turun secara drastis yang akan menyebabkan rasa kantuk sesudahnya. Belum lagi biasanya kita cenderung menambahkan gorengan di ketiga makanan tersebut, di mana gorengan tersebut tentu saja akan menambah asupan kalori Anda menjadi lebih besar dan berlebihan di pagi hari. Dan juga konsumsi gorengan terlalu berlebihan akan menyebabkan peningkatan berat badan yang dapat meningkatkan resiko terjadinya obesitas. Dan gorengan sendiri tinggi akan lemak yang tidak sehat, ketika dikonsumsi terlalu berlebihan tentu saja akan meningkatkan kadar kolesterol yang jahat di dalam tubuh Anda. Sarapan di pagi hari memiliki beragam manfaat bagi tubuh karena dapat membuat tubuh kuat dan memiliki energi yang cukup untuk memulai aktivitas di pagi hari. Namun apa yang terjadi ya jika kita salah dalam memilih menu untuk sarapan? Berikut saya akan bagikan beberapa menu sarapan sehat yang dapat Anda pilih dan dapat Anda konsumsi. Yang pertama adalah contohnya sandwich telur. Nah, Anda dapat mengkombinasi yaitu seperti ini, seperti 2 lembar roti gandum, di mana roti gandum ini adalah sumber karbohidrat kompleks yang tentu saja tinggi akan serat, yang akan membuat Anda kenyang hingga siang. Kemudian Anda bisa menambahkan seperti bahan makanan sumber protein seperti telur di atasnya. Kemudian Anda juga bisa menambahkan sumber lemak yang sehat seperti beberapa potongan alpukat di atas telur. Lalu jangan lupa Anda juga bisa menambahkan contohnya seperti sayur-sayuran. Anda bisa tambahkan seperti timun, selada, tomat di atas selembar roti. Kemudian Anda bisa mengkonsumsinya di pagi hari. Nah, ketika Anda masih lapar, Anda boleh menambahkan kurang lebih 1 porsi buah untuk sarapan. Lalu menu yang berikutnya contohnya adalah seperti smoothies. Anda dapat mengkombinasi, contohnya Anda bisa menambahkan seperti susu, di mana Anda bisa memilih susunya yang rendah lemak atau susu skim yang tanpa lemak. Kemudian susu ini sebagai sumber protein, kemudian sebagai sumber karbohidrat dan juga ada lemak di dalamnya. Lalu Anda bisa menambahkan buah-buahan dan sayur-sayuran sebagai sumber vitamin, mineral, dan juga serat. Dan juga Anda bisa menambahkan beberapa sendok dari yogurt, di mana yogurt ini mengandung bakteri yang baik atau kita kenal dengan probiotik. Di mana bakteri yang baik ini sangat baik untuk fungsi dan juga kesehatan saluran cerna Anda. Lalu untuk berikutnya Anda bisa memilih seperti 1 mangkok bubur kacang hijau, di mana bubur kacang hijau ini sebagai sumber protein nabati, kemudian terdapat karbohidrat dan juga lemak yang sehat di dalamnya, dan juga tinggi akan antioksidan. Tetapi hati-hati, jangan menambahkan gula terlalu banyak ke dalamnya. Nah, ketika Anda terpaksa harus mengkonsumsi ketiga makanan yang tadi saya jelaskan seperti bubur, kemudian nasi uduk dan nasi goreng, Anda bisa mengkonsumsinya, tetapi hati-hati Anda harus batasi porsinya, jangan terlalu berlebihan. Kemudian jangan lupa Anda juga harus mengkombinasi dengan zat gizi lainnya. Anda bisa menambahkan seperti bahan makanan sumber protein, seperti tambahkan telur atau ayam yang tentunya tidak digoreng, kemudian Anda bisa menambahkan kacang-kacangan di atasnya. Dan juga jangan lupa untuk menambahkan sayur-sayuran di bubur atau di nasi uduk dan juga nasi goreng yang Anda konsumsi, di mana si sayuran ini mengandung tinggi akan serat yang membuat Anda kenyang lebih lama ketika Anda mengkonsumsinya. Sudah sangat jelas kan mengapa kita dianjurkan untuk tidak melewatkan sarapan. Dr. Feni akan memberikan tips bagaimana membuat menu sarapan yang sehat namun mengenyangkan. Yuk kita simak. Berikut saya akan bagikan cara mengkonsumsi sarapan yang baik dan juga sehat. Yang pertama, pastikan Anda mengatur porsi makan Anda pada saat sarapan. Anda tidak boleh mengkonsumsi sarapan Anda secara berlebihan. Idealnya adalah 20% dari kebutuhan total harian Anda. Kemudian jangan asal kenyang. Anda harus memperhatikan komposisi nutrisi yang Anda konsumsi pada saat sarapan. Anda harus mencukupi kebutuhan zat gizi yang lengkap. Di antaranya memenuhi kebutuhan karbohidrat kompleks, kemudian protein, lemak yang sehat,
serat, vitamin, dan juga mineral. Di mana sarapan yang sehat, bernutrisi, dan juga berkualitas akan membuat aktivitas fisik Anda sehari-hari menjadi lebih optimal, kinerja tubuh Anda juga akan menjadi lebih baik. Nah, ingat ya, Anda harus selalu menyempatkan sarapan sesibuk apapun Anda di pagi hari. Saya Dr. Feni Nugraha, spesialis gizi klinik untuk Hidup Sehat Plus.